Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu keyakinan. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Sudah menjadi tanggung jawab kita lah sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan mengalami kasih Kristus untuk menjalani amanat agung yang Tuhan berikan pada kita, yaitu menyebarkan terangnya sampai ke ujung bumi. Mari kita angkat pujian, kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan, biar umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terangmu. Beritakan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari saudara-saudara kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kasih setia-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tapi terlebih dari itu kami mengucap syukur karena Engkau adalah Engkau, Allah kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau masuk ke dalam ibadah hari ini dengan hati yang hanya terarah kepada Kristus saja. Biarlah Roh Kudus menaklukkan segala hati, pikiran, perasaan, dan seluruh jiwa kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap bersekutu, bernyanyi, mendengar firman-Mu, dan menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, semakin kita mengenal Bapa, semakin kita menyadari betapa kudusnya Dia dan betapa besar dan dalamnya anugerah yang sudah kita terima sebagai manusia-manusia yang berdosa. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam pengakuan dosa, kita angkat pujian terlalu besar.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang introspeksi diri kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita memohon kiranya Tuhan Ia akan menyelidiki hati kita dan memberikan pengampunannya kepada setiap kita. Ya, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu.
Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang mengaku setiap pelanggaran yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Engkau, kami adalah orang yang percaya kepada Engkau. Tetapi sesungguhnya kami melupakan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepada Engkau. Kami mohon kiranya Tuhan Kau mengampuni kami. Kami mengaku di dalam hidup kami sehari-hari, kami seringkali menyatakan bahwa kami ini adalah murid Kristus. Tetapi hidup kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami seringkali mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan. Tetapi kerap kali kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tetapi justru kami melakukan apa yang menjadi kehendak kami sendiri. Karena itu pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami ya Tuhan. Orang-orang yang seringkali mengabaikan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami merindukan kiranya saat kami datang kepada Tuhan, menikmati waktu ini, tidak ada dosa yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami rindu semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu kami boleh datang mengaku secara pribadi dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami ke depan, di hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kami belajar untuk hidup menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa pengakuan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara, satu ayat di dalam Mazmur 85 ayat yang ketiga merupakan sebuah ayat yang menjadi jaminan pengampunan dosa bagi kita sekalian, yang berkata demikian: Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu dan telah menutupi segala dosa mereka. Kita sungguh bersyukur ya kepada Tuhan untuk anugerahnya bagi setiap kita. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama dengan segenap umat percaya yang ada di segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya
pastilah akan membuat hati kita tak tahan jika kita tidak menceritakan keindahannya, kebaikannya, kemuliaannya, dan kasihnya yang dunia tidak akan pernah dapat berikan. Mari saudara-saudara, sambil mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan "Bagikan Kepada Semua Orang". Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru, burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Kasih Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memuji Dia, sebarkan kasih-Nya. Terimalah hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasih-Nya, ku mau masyurkannya. Selamat pagi, Shalom bagi jemaat kekasih Tuhan GKY Kelapa Gading. Adalah sukacita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri datang kepada Tuhan agar Dia boleh melawat kita melalui roh-Nya dan firman-Nya. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, mengagungkan Engkau Allah yang menciptakan dunia ini dan terus mengontrol jalannya sejarah dunia ini. Bahkan Engkau yang mempunyai tujuan yang besar ya Tuhan dalam ciptaan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami alami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Peristiwa besar yang Tuhan kerjakan, membawa Dia datang dari surga ke dalam dunia. Bagi kami yang berdosa, bagi kami yang memberontak, bagi kami yang tidak mencintai Tuhan, bahkan kami yang dari debu. Tuhan, kami sujud di bawah kaki-Mu. Karena siapakah kami sampai Engkau meninggalkan tahta mulia-Mu untuk kami yang begitu hina dan mati di atas kayu salib. Tuhan, karena itu kami berdoa supaya pada waktu kami belajar firman, kami sekali lagi dibawa ke dalam rahasia Allah yang besar akan dunia ini. Membawa kami untuk mengerti dengan jelas rencana-Mu dan apa yang sedang Engkau kerjakan dan Engkau akan genapi.
Dan di sela-sela kami mengikuti firman, kami juga akan sekali lagi diundang untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, ini semua anugerah yang besar, karena itu kami berdoa bersama-sama agar Roh Kudus-Mu yang akan beserta dengan kami juga dengan hamba-Mu. Bersabdalah dalam nama Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur bahwa kita boleh beribadah dalam anugerah-Nya dan dengan satu tema yang sangat indah. Pada waktu Pendeta Tommy menjelaskan kepada saya tema hari ini, saya berbahagia. Terima kasih Pendeta Tommy. Karena kalau kita berbicara tentang God's Global Goals begitu ya, ini berbicara tentang suatu rahasia Allah yang menurut Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayat 25-26 itu sesuatu yang lama disembunyikan. Tetapi pada waktunya Allah menyingkapkan rahasia besar pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita berbicara goal, maka saya selalu teringat pada sepak bola begitu ya. Ya, walaupun saya tidak terlalu gila dengan sepak bola, tapi kalau ada di depan mata pasti saya senang juga menontonnya. Karena di dalam bagian ini kalau kita melihat bahwa orang itu kalau bermain sepak bola, salah satu yang paling penting diajarkan pelatih adalah melihat. Tujuannya apa? Yaitu melihat gol yang akan dilakukan oleh seluruh pemain. Jangan-jangan kalau main sepak bola nggak tahu golnya di mana. Lama-lama gawangnya yang dimasukin gawangnya musuh, bukan gawangnya sendiri, bukan gawang musuhnya. Jadi semua pemain itu harus melihat kepada golnya itu, karena itu tujuan yang jelas, sehingga semua bisa mengerti harus kemana mereka bermain. Hari ini kita membuka Efesus pasalnya yang pertama, ayat 9 dan ayat 10. Ini merupakan kekayaan kasih karunia Allah yang luar biasa, menyingkapkan. Paulus berkata di Kolose tadi itu, berabad-abad lamanya disimpan, malaikat pun tidak tahu. Tetapi sekarang disingkapkan oleh Allah, dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitabnya Efesus pasal 1 ayat 9 ayat 10. Sebenarnya itu keseluruhan ayat. Tetapi dikarenakan kita nggak mungkin membahas keseluruhan ayat ini, kita hanya ambil langsung pada gawangnya, golnya itu. Ya. Nah, dia memulai dengan doksologi di ayat 3. Terpujilah Allah yang adalah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini sesuatu keindahan. Kalau Warren Wiersbe, seorang teolog, itu memunculkan bagian ini seperti gambaran peti, isinya adalah koin-koin uang emas, kekayaan yang berlimpah-limpah. Yaitu mengerti rahasia daripada pekerjaan Allah di dunia ini. Nah, kita melihat pada ayat 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan, perhatikan kalimat itu. Ia telah menyatakan, mereveal, mewahyukan, memperlihatkan begitu. Rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Kata semula ini sebelum dunia dijadikan. Before creation. Telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi before creation, Allah sudah merencanakan suatu rancangan yang besar apa yang akan dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan semua itu dilakukannya di dalam Kristus Yesus. Semakin hari saya merenungkan ini, saya semakin kagum. Bahwa Kristus itu bukan kebetulan hadir, tetapi Kristus di dalam Dialah Allah mengerjakan segalanya. Dan tujuannya, mari kita lihat ayat 10 itu, yaitu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus
sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Jadi kalau kita melihat tujuannya sangat jelas di dalam hal ini. Pada waktu dia mulai, ya mengapa kita perlu belajar topik ini? Yaitu supaya kita dari awal mengerti bahwa dunia ini bukan kebetulan ada di tengah-tengah bumi ini. Banyak para orang-orang yang tidak percaya berkata, wah dunia itu mah sebenarnya bukan diciptakan oleh Allah. Tetapi datang sedemikian rupa, di mana ada satu zat yang besar lalu akhirnya berevolusi dan akhirnya menjadi bumi. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau Tuhan itu memang pencipta tapi dia sudah lama meninggalkan ciptaan, itu kata orang-orang deisme. Tapi kita harus mengerti sebenarnya bagaimana dengan dunia. Dan apa yang berabad-abad sedang terjadi, bahkan pandemik saat ini pun sedang terjadi, itu kita akan melihat memang itu bukan rencana Allah, tetapi yang diizinkan Allah terjadi. Nah kalau kita memperhatikan ujungnya apa, yaitu dia memulainya di dalam Kristus, tujuannya sangat jelas, yaitu di ujung sekali menjadikan Kristus itu sebagai kepala atas segala sesuatu, baik yang di surga dan yang di bumi. Atau dengan perkataan lain, kerajaan Allah sepenuhnya akan menjadi sempurna. Itulah ujung daripada rencana Allah. Nah pada waktu berbicara, kapankah pekerjaan Allah dimulai? Kalau tadi saya mengatakan Paulus bilang sebelum dunia diciptakan dia merencanakan. Ya biasa seperti kita ya. Kalau mau mengerjakan sesuatu kita buat perencanaannya. Nah Allah merencanakan sebelum dunia diciptakan. Dan kapan dia memulai hal itu dikerjakan? Maka kita masuk pada gambar ini, masuk dalam PowerPoint kita. Bahwa di dalam bagian ini, ya sudah hilang itu di mana? Oh ya, ini dia. Saya harusnya pakai ini ya. Baik. Jadi kalau kita lihat, gambar ini. Ini adalah merupakan yang dinamakan God's Global Goal. Rencana besar Allah bagi dunia ini. Yang dimulai pada waktu penciptaan. Jadi siapa bilang bahwa dunia datang secara kebetulan? Never. Karena sebenarnya Kejadian pasal 1 itu dimulai pada mulanya. Jadi dari kekekalan, waktu dimulai pada mulanya, disinilah dimulai adanya waktu. Ya. Maka pada mulanya waktu itu diciptakan Allah, dia menciptakan dunia ini. Kita perhatikan. Jadi sangat indah sekali. Di dalam gambar ini, dalam PowerPoint ini dikatakan bahwa in the beginning God created. Maka ada 6 hari di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang chaos, kosong itu. Allah mulai melakukan rencananya yang luar biasa. Memisahkan terang dengan gelap dan memisahkan air daripada daratan sehingga terjadi daratan, maksudnya air dengan air sehingga terjadi daratan. Lalu memberikan dikatakan benda-benda di angkasa yang menerangi, matahari, bulan, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan diakhiri hal yang paling indah, yaitu dengan menciptakan manusia, dikatakan di sana. Dan yang sangat menarik buat saya bahwa Allah menciptakannya ini sangat luar biasa. Manusia diciptakan paling terakhir. Luar biasa. Kenapa? Kalau diciptakan di hari pertama gimana? Kelabakan ya. Gelap, chaos dan sebagainya. Kalau diciptakan hari kedua bagaimana? Tetapi setelah segala sesuatu diciptakan, barulah diciptakan manusia. Allah menaruh manusia di tempat yang sangat lengkap, sempurna di dalam konteks ini. Dan mari kita perhatikan betul-betul bahwa Allah menciptakan manusia pria dan wanita dikatakan segambar dengan rupa Allah. Nah di dalam bagian ini ya kalau kita perhatikan sejenak, Nancy Guthrie berkata satu kalimat yang penting tentang masalah ciptaan ini. Bahwa memang Allah menciptakan luar biasa. Dia membangun sistem-sistem di dalam Taman Eden. Sistem di dalam kehidupan kita bersama dengan Allah, maka terjadilah di situ manusia bersekutu dengan Allah
Sistem yang dibangun antara manusia dengan sesamanya, sistem secara sosial. Dia membangun hubungan sistem antara manusia dengan seluruh ciptaan. Dan dia berkata, Taman Eden ini memang sangat indah, tetapi tidak statis, kata Nancy Guthrie. Taman Eden ini adalah sesuatu yang dinamis. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sistem ini supaya berkembang. Maka kalau kita maju lebih jauh, dikatakan di dalam bagian ini, mana ya PowerPoint-nya? Ya, dikatakan dalam gambar ini, ya, disinilah yang terjadi. Ada relasi yang sangat indah. Ini adalah kalimat kata shalom sebenarnya. Yaitu di mana Allah mempunyai hubungan dengan manusia demikian indah. Manusia mempunyai hubungan dengan dirinya sebagai ciptaan mulia itu. Dan manusia dengan sesamanya. Serta manusia dengan seluruh ciptaan lainnya. Manusia diberikan hak untuk memberi nama setiap binatang dan sebagainya. Nah sekarang kita beranjak lebih jauh di sini. Ini, halo, nggak jalan? Ya. Gambar ini sangat penting, mari kita perhatikan lebih jauh. Tadi Nancy Guthrie berkata bahwa dunia ini berjalan secara dinamis. Artinya apa? Bahwa Allah tidak ingin setelah diciptakan hanya begitu saja. Tetapi justru dia menciptakan manusia. Supaya manusia itu berkarya bersama Allah, menjadi wakil Allah, mengusahakan mengelola seluruh ciptaan. Itu sebabnya di dalam bagian ayat-ayat dari Kejadian pasal 1, kalau kita mempelajari baik-baik, maka di dalam bagian itu dia mengungkapkan, waktu diciptakan segambar dengan Allah, manusia itu diberikan potensi bersekutu dengan Allah, tetapi juga manusia diciptakan untuk menjalankan mandat Allah atau misi Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, misi Allah tidak dimulai pada waktu kejatuhan. Ini kesalahan besar kalau mengatakan Allah baru bermisi setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka kalau pengajaran ini diteruskan, selalu hanya berpikir bahwa masa melakukan misi Allah itu adalah hanya penginjilan dalam tanda kutip penyelamatan manusia. Kalau kita lihat dari awal sebelum ada kejatuhan, di situ udah ada mandat budaya yang Allah berikan. Misi Allah yang sangat jelas. Dikatakan beranak cuculah. Jadi Allah mau dunia ini dipenuhi dengan anak cucu keturunan demi keturunan. Bahkan katanya kepada Abraham bahwa kalau engkau bisa menghitung pasir di laut, bintang di langit, engkau akan punya keturunan sebesar itu. Tadi pagi saya baru merenungkan lagi kata Abraham itu. Bahwa engkau akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi inilah yang dinamakan dinamis. Tetapi bagian kedua juga dikatakan multiplying. Bertambah banyaklah engkau. Lalu filling the earth, penuhilah bumi ini. Subduing, taklukkanlah. Tetapi dengan tujuan apa? Waktu dikatakan berkuasalah, itu artinya bahwa Allah memberi hak kepada manusia untuk mengelola, memelihara seluruh ciptaan Allah. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata itu. Bahwa manusia diciptakan untuk mengusahakan apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Sehingga disinilah kita harus mengerti. Misi Allah dimulai adalah daripada kitab Kejadian pasal 1. Bahwa kepada kita manusia dikaruniakan potensi-potensi besar untuk mengelola ciptaan. Tadi saya katakan dibangun suatu sistem di dalamnya. Entah yaitu sistem kerohanian umpamanya kita dengan Allah, kita dengan sesama, dan kita dengan seluruh ciptaan. Tujuan Allah adalah supaya manusia mengalami betul-betul Allah yang hidup dan mengalami hubungan yang baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Namun Adam dan Hawa gagal menjalankan panggilannya. Terjadilah poverty,
kemiskinan, broken relationship. Terjadilah suatu hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Antara manusia dengan dirinya sendiri, dia tidak lagi menghargai dirinya, apalagi menghargai sesamanya. Maka terjadilah perkelahian yang tadinya berkata, oh Tuhan, inilah dia tulang daripada tulangku waktu Hawa datang. Sekarang dia bilang, itulah Tuhan yang kau kasih itu. Lalu apa yang terjadi? Manusia yang tadinya harus membangun sistem yang baik, melanjutkan apa yang Allah sudah ciptakan, justru akhirnya manusia merusak ciptaan. Overuse land. Tanah itu tidak dikelola, tetapi banyak sekali yang dieksploitasi. Environment menjadi rusak. Bahkan kalau sampai terjadi pandemi, ini pun adalah bagian dari apa yang terjadi dalam kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi lewat Kejadian pasal 3 itu. Jadi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa inilah yang harus kita mengerti, the story of God itu. Yang pertama penciptaan. Yang kedua terjadi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga terjadilah pengerusakan, dan Roma 8 ayat 22 berkata, manusia dan seluruh ciptaan sama-sama mengeluh. Disitulah awal penderitaan. Disitulah awal kesengsaraan. Disitulah awal ketidakadilan. Dan disitulah awal kekerasan mulai terjadi. Kain membunuh Habil, dan seterusnya dan seterusnya. Kerusakan sudah terjadi di dalam hal ini. Sampai pada akhirnya manusia ingin membangun Babel. Untuk apa? Melupakan Tuhan. Tidak perlu Tuhan di dalam hidup. Dan Tuhan mengambil keputusan di dalam pemberontakan manusia yang makin begitu besar. Dia mengirimkan air bah itu. Di dalam kegagalan manusia menjadi alat Tuhan. Jadi sebenarnya sejak engkau dan saya diciptakan, Allah sudah punya misi untuk kita. Membangun segala sesuatu yang ada. Tapi sayangnya kejatuhan membuat kita tidak mampu mentaati Allah. Hamartia, meleset itu artinya dosa itu. Tidak mampu lagi mengerjakan apa yang Allah mau. Bahkan juga merusak justru apa yang sudah baik diciptakan oleh Allah. Akhirnya Allah mengizinkan terjadinya air bah, dan cuma Nuh dan keluarga yang tinggal. Next, tapi kita lanjut kepada bagian selanjutnya. Bahwa walaupun manusia gagal, ya, tolong seterusnya, ini nggak bisa berjalan, ya. Oke. Di dalam kegagalan daripada manusia, Allah tidak pernah gagal. Tetapi begitu manusia yang lama sudah dilenyapkan dan ada keluarga daripada Nuh itu, Tuhan meneruskan misinya dengan memanggil Abraham. Kejadian pasal 12. Ayat 1-3 itu sangat terkenal. Bahwa Abraham dipanggil untuk mengikut Allah. Dan dikatakan engkau akan diberkati. Namamu akan begitu mulia. Tetapi engkau akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Saudara perhatikan itu. Bahwa manusia bisa gagal. Allah yang mempunyai misi terus menjalankan misinya. Melalui Abraham. Dikatakan dari Abraham akan muncul berbagai-bagai bangsa di dunia ini. Allah melanjutkan misinya. Sampai pada bagian yang kita lihat. Ya, keturunan dari Abraham. Inilah the story yang ketiga. Penebusan. Redemption. Yaitu Allah menghadirkan Kristus. Mari kita membuka Galatia pasal 4 ayat yang ke-14. Ayat ini begitu indahnya. Di dalam kata bagian Galatia 4 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa maafkan saya, ternyata saya mencatatnya agak salah di situ. Nanti saya akan meralat ya. Ayat ada yang berkata dengan sangat indah bahwa setelah tiba waktunya,
Saya mencatat agak salah, tapi saya ingat ayatnya berkata begini. Setelah tiba waktunya, Allah mendatangkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Kata setelah tiba waktunya itu adalah kairos. Ya, di dalam dunia ini ada dua waktu dipakai oleh orang Yunani. Kairos waktunya Tuhan. Yang kedua yaitu kronologi, kronolos. Waktu 1, Senin, Selasa, Rabu itu kronologi. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu kronologi. Tapi kairos itu the exact time of God. Waktunya Tuhan. Sehingga pada waktu suatu hari waktunya Tuhan, Kristus dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Jadi the story of God atau misi besar Allah yang ketiga adalah redemption, mendatangkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan ini merupakan, saya mau pusatkan kita kepada bagian ini justru. Bahwa melalui kedatangan Kristus inilah menjadi titik di mana waktu Allah mulai melakukan pembaharuan sejak Abraham dan seterusnya dan menjalankan misinya. Pada waktu Kristus ini menjadi puncak klimaks daripada apa yang Allah inginkan di tengah dunia. Kita buka Kolose pasal 1 ayat 20. Dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dikatakan di sana kalimatnya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan. Dia itu Kristus, jadi kalau membacanya begini. Dan oleh Kristuslah Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita melihat pada waktunya Bapa mendatangkan Kristus. Dan Kristus datang ke dalam dunia itu melayani manusia berdosa. Membawa manusia kembali untuk mengalami Allah yang hidup. Sehingga pada waktu dia datang dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Di situ memberi arti bahwa the kingdom of God has come but not yet. Artinya ada melalui kedatangan Kristus, Kristus menghadirkan kerajaan Allah ke tengah dunia. Maka pada waktu dia bertemu dengan orang sakit disembuhkan. Yang buta dicelikan, yang lumpuh boleh berjalan, yang kerasukan setan boleh dipatahkan iblis itu. Dan dia sungguh-sungguh mendatangkan kehidupan kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Dan puncaknya adalah dia bersedia mati di atas kayu salib. Supaya Kolose 1 ayat 20 terjadi. Bahwa melalui salib Kristus, Bapa merekonsiliasikan. Tadi dosa merusak seluruh relasi antara dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Justru melalui Kristus dikatakan. Ia merekonsiliasikan dirinya, perhatikan kalimat itu, dengan segala sesuatu, bukan hanya manusia. Jadi artinya dengan semua yang sudah dirusak oleh dosa, melalui kematian Kristus, Allah kembali merekonsiliasikan dirinya baik dengan manusia dan dengan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh dosa itu. Ini pemahaman sangat penting sekali. Bahwa di dalam Allah melakukan pembaharuan, pemulihan, Allah memulihkan manusia, tetapi juga memulihkan segala sesuatu yang telah dirusak oleh dosa. Bukan berarti bahwa binatang-binatang harus bertobat di bawah salib Yesus. Bukan berarti tanaman-tanaman harus bertobat. Bukan begitu, jangan salah mengerti. Ada orang yang bilang, jadi kalau gitu pohon-pohon harus bertobat. No, never. Yang dimaksud di situ adalah pada waktu Allah membawa manusia kembali di dalam persekutuan dengan Dia, Allah memakai kembali manusia seperti Kejadian pasal 1 itu, memulihkan segala sesuatu yang sudah dirusak oleh dosa. Maka kalau kita mengerti betul-betul bagian ayat ini, kita kembali ke PowerPoint ini. Yang terjadi adalah justru ya di dalam salib ini, boleh dimunculkan kembali PowerPoint-nya, bahwa Kristus Yesus itu melakukan yang namanya
setelah kematian kebangkitannya, Dia memberikan kehidupan yang baru. Kita ditransformasi, itu ayat hafalan kalau saya lagi remaja, ayat hafalan pertama itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia mentransformasi kita dari yang berdosa, ditebus menjadi milik Allah, umat tebusan Allah. Dan di dalam bagian itu, Allah memakai kita untuk melakukan pemulihan bersama dengan Dia, mengabarkan Injil kepada banyak orang berdosa, tetapi sekaligus melakukan restorasi kepada seluruh ciptaan. Nah, kata restorasi dipakai adalah suatu proses membawa kembali yang telah rusak karena dosa pada keadaan semula. Jadi pada waktu dosa merusak, itu bukan dibuang, melainkan diperbaharui, dipulihkan. Melalui apa? Perjamuan kudus yang kita akan lakukan ini. Melalui Dia mencurahkan darahnya. Melalui tubuh yang dihancurkan. Hanya satu-satunya jalan itulah hukum sekekal selama-lamanya harus jatuh pada engkau dan saya. Dipatahkan, dibayar lunas oleh Kristus. Dia menanggung seluruh murka Allah yang harusnya menghancurkan engkau dan saya dan seluruh ciptaan. Ditebus oleh Kristus. Kedua, bahwa melalui kematian Kristus itu dan kebangkitannya, kita ditransformasi memiliki kembali relasi yang benar dengan Allah. Dan yang ketiga, di dalam bagian pemulihan yang Dia lakukan ini, semua akan berjalan dan mengundang manusia untuk ikut serta melakukan pemulihan sampai pada yang terakhir dari misi besar Allah, yaitu apa? Penyempurnaan. Penyempurnaan. Itu yang sangat indah sekali. Jadi sehingga kita melihat di dalam bagian ini, mulai story yang pertama penciptaan, kedua kejatuhan, ketiga penebusan, dan yang keempat itu adalah penyempurnaan. Dalam konteks ini, sekarang kita masuk lagi kepada PowerPoint itu, apakah misi yang harus dikerjakan oleh manusia? Dikatakan di dalam bagian ini, mana ini PowerPoint-nya? Boleh terus aja PowerPoint-nya kalau begitu, karena saya masih mau menyelesaikan hal ini ya. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, maka misi Allah itu sebenarnya ada 5 hal yang perlu dikerjakan. Yaitu sesuatu panggilan pertama dikembalikan di dalam ciptaan Kejadian pasal 1 itu. Dan juga sekaligus misi pada waktu manusia jatuh dalam dosa setelah ditebus oleh Kristus. Ada 5 hal. Yang pertama kalau kita lihat gambar ini, misi penginjilan, di mana kita memberitakan kabar baik bahwa Kristus Yesus itu Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Yang kedua, yaitu misi pengajaran, bahwa setelah orang dipercayakan menjadi percaya kepada Kristus, kita harus bertanggung jawab penuh, memuridkan betul-betul orang percaya, sehingga bukan menjadi orang Kristen. Kalau Ibu Doroti selalu berkata, jangan jadi orang Kristen iseng-iseng ikut Yesus, hanya hadir di gereja, hanya ikut dalam tata ibadah, tapi kehidupan tidak pernah bertumbuh. Kehidupan sifat karakter tidak pernah diubah. Padahal sebenarnya tujuan Allah memperbaharui kita, sekaligus menumbuhkan kita untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Tapi perhatikan, supaya kita dipakai oleh Allah untuk bersama-sama mengerjakan pemulihan demi pemulihan bagi dunia ini. Maka kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak punya beban untuk bekerja bagi misinya Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, melayani jadi beban. Kalau kita tidak bertumbuh, kita sulit, selalu merasa berat kalau disuruh melayani. Tetapi kalau orang betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan sangat semangat. Ada DNA itu yang selalu seperti api, mendorong dia untuk terus ikut serta. Karena apa? Karena Allah sedang bekerja. Maka menyadari panggilan yang sama untuk ikut bekerja bersama Allah melakukan pemulihan demi pemulihan. Dan di dalam bagian ini saudara, bagian yang ketiga sekarang kalau kita lihat, bahwa
Di dalam bagian yang ketiga itu adalah compassion. Mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Melihat penderitaan orang di dunia ini. Di dalam kemiskinan. Baik kemiskinan rohani tanpa Kristus. Kemiskinan secara ekonomi melarat. Kemiskinan secara sosial, mental. Ya, Pak Jokowi mengingatkan. Orang Indonesia perlu mengalami pembaharuan mental. Karena apa? Terlalu banyak korupsi, terlalu banyak kerakusan, terlalu banyak. Walaupun orang Indonesia banyak pintar, tapi juga mental bobrok. Tidak pernah bisa dipakai untuk membangun bangsa negara. Nah, di sini bagian daripada Injil yang sepenuhnya itu. Di mana kita bersama-sama dengan hati yang memiliki belas kasihan. Kita menolong orang-orang yang mengalami pergumulan, khususnya di masa pandemik ini. Saya ingin katakan betapa seringnya pintu tertutup untuk Injil disampaikan. Tapi justru melalui pandemik, pintu Injil sepenuhnya itu terbuka. Kita bisa pergi menolong siapapun yang kena COVID-19 ini. Kesempatan terbuka lebar untuk menolong mereka. Dan yang keempat, yaitu mencari keadilan. Justice. Berani menegur orang yang melakukan korupsi. Tentu menegurnya dengan cara yang tepat. Ya, tidak hanya membiarkan kita orang Indonesia ini selalu yang penting kita damai-damailah. Tapi ketidakbenaran bisa terjadi. Entah itu di kantor, entah di keluarga, di gereja. Kadang-kadang kita merasa ya izin loh, segen. Padahal sebenarnya itu bagian daripada restorasi, saudara-saudara. Pemulihan itu harus terjadi. Ada cara baik di atas mimbar, di bawah mimbar, di kantor, di pekerjaan, di sekolah, dimanapun. Ketidakbenaran harus kita berani melakukan justice itu. Menyatakan yang tidak benar. Kenapa? Karena kalau orang korupsi berjuta-juta, bertriliun-triliun, itu untuk berapa ratus manusia yang seharusnya makan. Dan kita sedang membela orang yang tidak makan. Oleh karena uang itu dimakan hanya oleh orang-orang tertentu. Jadi ini yang harus kita pikirkan jauh mendalam. Kristus hadir juga di dunia ini melakukan yang demikian. Di mana kerajaan Allah ditegakkan. Terakhir, yaitu dengan hal environment. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab kita juga memelihara lingkungan. Masalah sampah dan sebagainya. Saudara, saya terharu dengan melihat satu video anak kecil. Usia berapa itu? Hanya usia 12 tahun kalau saya nggak salah. Saya lupa umur berapa dia baru-baru ini. Dia pergi ke kedutaan Jerman, betul nggak? Lalu dia ngomong sama duta Jerman yang di Indonesia. Dia bilang, Pak, katanya, saya mau melapor. Dia melihat dengan keluarganya, banyak sampah di daerah dia di Jawa sana. Itu pada waktu sampah itu dibuang, ternyata itu katanya adalah kertas-kertas yang mau dipakai, dibeli daur ulang. Ternyata di dalam kertas itu banyak plastik. Dan dia protes, dia bilang, Bapak, kalau Jerman itu mengirimkan kertas tapi penuh sampah-sampah plastik, itu menghancurkan lingkungan di Indonesia, di tengah-tengah bangsa kami. Wah, waktu duta besar Jerman itu mendengar dan melihat foto-foto yang dibuat oleh anak itu dengan orang tuanya, dia begitu terharu. Dia berkata, kami tidak seharusnya mengirim sampah ke Indonesia. Dan akhirnya dia bilang, saya akan bicara dengan Merkel, itu pimpinan terbesar daripada Belanda, supaya tidak melakukan pelanggaran luar biasa. Inilah yang seharusnya dilakukan di dalam pemulihan segala sesuatu yang harus kita mengerti. Sehingga di dalam bagian ini saya menutupnya. Mana dia PowerPoint-nya? Mari kita lihat yang terakhir sekali ini. Memang yang engkau dan saya akan kerjakan dalam pemulihan berbagai hal ini tidak akan menjadi sempurna. Tetapi we have to do our best. Kita perlu melakukan yang terbaik. Melakukan pemulihan baik dalam hidup manusia dan seluruh ciptaan. Dan pada gambar tadi ini, inilah yang namanya tadi saya sebutkan adalah penyempurnaan. Pada masanya, pada waktunya, Kristus akan datang kedua kali. Dan apa yang engkau dan saya kerjakan di dunia ini, disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga
pada waktu Kristus datang, segala yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Disempurnakan oleh Kristus. Dan disitulah dikatakan langit baru, Allah turun ke tengah-tengah kita. Bahwa dunia ini menjadi sempurna. Misi Allah selesai. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita selama-lamanya. Tidak pernah akan ada lagi penderitaan dan air mata. Dan Kristus akan menjadi kepala. Dan shalom pada waktu ciptaan Kejadian pasal 1. Itu dialami kembali oleh seluruh ciptaan yang disempurnakan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh pada pagi ini. Walaupun penjelasan ini sangat singkat. Kami mohon agar Roh Kudus bekerjalah terus di dalam hati kami. Melihat Allah yang berdaulat mulai menciptakan dunia. Dan pada waktu manusia gagal melakukan panggilan misi Allah, memelihara dunia dan segala ciptaan, Tuhan tidak pernah gagal memanggil kembali Abraham, melahirkan Israel, sampai pada kedatangan Kristus, di mana seluruhnya yang rusak dipulihkan melalui kematian kebangkitannya. Kami bersyukur pagi ini kami akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah ini menghangatkan hati kami, memperbaharui kami dengan undangan Kristus. Terima kasih kepada Dia yang sudah mati di atas kayu salib, membayar mahal, sehingga disitulah transformasi terjadi pada hidup manusia. Dan Tuhan sedang memakai manusia untuk melakukan pemulihan kepada dunia yang dirusak oleh dosa. Sampai pada kedatangan Kristus yang kedua, seluruh misi Allah selesai. Manusia akan mengalami sepenuhnya kehadiran Allah. Segala yang kami kerjakan disempurnakan oleh Allah. Dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kami berdoa supaya Roh Kudus akan terus memberikan pengertian mendalam ini kepada kami. Dan kami melihat panggilan kami di tengah-tengah pemulihan ini. Biarlah kami boleh memberi diri kami bersama dengan Allah. Melakukan pembaharuan. Supaya di dalam Allah terjadi transformasi demi transformasi di keluarga. Di dalam diri kami. Di kantor kami, di gereja, dimanapun kami berada. Karena kami tahu apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Didasari oleh kematian kebangkitan Kristus. Dan Kristus akan menyempurnakan pada suatu hari. Biarlah pada waktu kami menanti kedatangan-Mu, kami berkarya bersama dengan Engkau. Berkati gereja-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat-Mu di GKY Kelapa Gading. Terpujilah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk Ibu Evangelis Ria Pasaribu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Musya Tommy yang sudah memimpin perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara, pada bulan ini kita sudah memasuki bulan misi. Maka pada hari ini kita dapat memberikan 2 kali persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum untuk biaya operasional gereja. Dan yang kedua, kita dapat mempersembahkan untuk misi gereja kita. Nah, kita akan menandakan persembahan misi ini dengan menambahkan angka 9 di akhir nominal yang kita berikan. Mari saudara-saudara, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya secara materi, tapi seluruh hidup kita. Mari sambil mempersembahkan persembahan kita juga akan menikmati pujian dari Sil Sekolah Minggu. In this world of darkness, we are given light. Oh,
preach the gospel till there is no more now. In the name of Jesus Christ. Carry the light. Counted by the millions, find the slaves to sin. Inside they are dying. How will they know? How will they know? Jesus loves them. And his heart is breaking. Carry the light. Go and tell the children they are precious in his sight. Carry the light. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ. Carry the light. Go ye into all the world. Go ye into all the world. Carry the light. Carry the light. Go and tell the children they are precious in his sight. Carry the light. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. Carry the light. Carry the light. Carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, apa adanya ya Tuhan, kami mau Engkau pakai ya Tuhan. Dalam segala ketidaksempurnaan kami, biarlah Kristus sendiri yang sempurnakan kami untuk menggenapi rencana-Mu dengan cara-cara-Mu yang tak terselami. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan materi ini ke dalam tangan-Mu saja supaya gereja dapat mengelolanya dengan bijaksana dan penuh hikmat yang daripada-Mu. Dan
Terlebih dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, setiap langkah kami yang di depan kami, supaya kami berjalan selalu bersama Engkau. Dan biarlah setiap orang yang bertemu dengan kami dapat bertemu dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Memasuki tahun ke-10, GKY Bengkulu memiliki perjalanan sejarah yang tidak mudah. Kendala seperti izin beribadah, penolakan masyarakat sekitar, dan masalah internal mewarnai sejarah perjalanan ini. Kendati demikian, GKY Bengkulu tetap setia pada panggilannya untuk dapat menghadirkan kerajaan Allah dan nilai-nilainya di tengah masyarakat Bengkulu. Berdamai dan berelasi dengan lingkungan sekitar, mengerjakan berbagai usaha dalam menjangkau masyarakat Bengkulu, bahkan terlibat dalam kerjasama antar gereja di Bengkulu, telah dilakukan dalam upaya selama 1 dekade ini. Selain penyelesaian konflik, gereja juga melakukan pertumbuhan dalam gereja. Terkhusus pada tahun ini, GKY Bengkulu mengadaptasi sebuah judul buku Not a Fan sebagai program tahunan, di mana seluruh program gereja dan perenungan firman diarahkan untuk menyadarkan dan memfasilitasi jemaat untuk dapat melihat dan menghidupi panggilan Tuhan kepada setiap umatnya, yaitu menjadi murid sejati. Beserta dengan program yang sedang berjalan ini, GKY Bengkulu juga sedang bergumul dan rindu untuk memiliki rumah ibadah yang tetap dan dapat beribadah dengan tetap. Lokasi, izin, dan biaya terus menjadi bagian yang digumulkan, sembari menjalani sisa waktu penggunaan ruko yang ditempati gereja sekarang ini. Gereja juga tetap konsisten dalam melakukan penjangkauan di tengah pandemi COVID ini berlangsung, menyediakan wadah bagi mereka yang belum mengenal Allah dan bagi mereka yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dihadirkan dalam mengerjakan tugas panggilan yang Yesus Kristus berikan. Karena itu, mari dukung terus dan melayani bersama dengan kami mengerjakan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Could make me be afraid. Good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Atria Octavira, panggilan pria, berjemaat di GKY Kota Bengkulu. Aku setiap hari mau menggapai 1 jiwa untuk mau bersaksi. Aku dikasihi oleh Tuhan, dan dengan kasih-Nya Tuhan menyelamatkan aku mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang aku alami dalam hidupku kepada orang-orang di sekitarku. Praising your name no matter what comes.
Ingatlah betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar dan tidak terbatas. Maukah kita hari ini juga mengasihinya? Mengerjakan satu hal yang Ia amanatkan untuk kita kerjakan di bumi ini. So, hari ini, pergilah, beritakanlah kasih Tuhan itu, dan biar kasih Tuhan yang menyelamatkan setiap jiwa yang tersesat dan hilang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, sepanjang minggu di dalam bulan ini, dan ini adalah minggu yang pertama dari bulan Oktober, saudara, setiap kita akan terus diingatkan, baik melalui khotbah maupun puji-pujian yang dinaikkan, termasuk tadi anak-anak sekolah minggu ya, ketika anak sekolah minggu dengan guru mereka mencoba untuk menyanyikan, mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita yang harus membawa terang tersebut itu menjadi satu ingatan yang akan terus dilakukan. Saudara, karena itu saya sungguh berharap di dalam setiap minggu sepanjang bulan ini kita menyiapkan hati kita dengan sungguh, kita berinteraksi dengan firman Tuhan melalui pujian, melalui khotbah yang disampaikan, dan biarlah pada akhir bulan ini kita boleh lebih memikirkan apa yang Tuhan mau untuk kemudian kita lakukan. Saudara, dan tadi kita sudah mendengar, kita sudah melihat juga satu presentasi singkat daripada GKY Bengkulu. Saudara, GKY Bengkulu mulai tahun ini, kalau mulai dari pertengahan tahun yang kemarin sebenarnya, saudara, maka kalau sebelumnya itu GKY Bengkulu itu dihandle oleh GKY Kelapa Gading dan GKY Kebayoran Baru, saudara, maka GKY Kebayoran Baru akan fokus di dalam pelayanan misi lebih lanjut, dan saudara, mulai saat ini, saudara, maka GKY Kelapa Gading adalah gereja yang dipercayakan untuk menghandle daripada GKY Bengkulu tersebut. Saudara, karena itu kami berharap apa yang sudah diinformasikan tadi boleh kita lebih mengenal GKY Bengkulu. Kita juga perlu doakan khususnya di dalam rencana akan tempat ibadah yang permanen. Ya, kita bersyukur ada tanah dari jemaat yang akan membangun satu kompleks perumahan dan kita boleh dapat membelinya. Kita berharap proses perizinan saat ini sedang diupayakan. Kita berharap bisa kita kemudian peroleh, dan juga nanti pada waktu pembangunan juga boleh dapat berjalan dengan anugerah Tuhan. Kita juga bersyukur untuk sinode gereja kita yang juga mendukung di dalam semua proses daripada pembelian tanah ini hingga di dalam proses-proses selanjutnya. Dan saudara, selama minggu-minggu ini di dalam bulan Oktober ini juga kami ingin mengingatkan bahwa sepanjang bulan ini persembahan akan dilakukan 2 kali. Ya, selain persembahan yang biasa dilakukan, maka ada persembahan tambahan khusus untuk misi. Dan khususnya bagi saudara yang hendak mempersembahkan untuk misi, kami ingin menginformasikan di bagian belakang daripada persembahan yang saudara berikan, tolong berikan angka 9 ya, sehingga bagian keuangan bisa clear, bisa tahu bahwa itu adalah dukungan untuk misi. Jadi sekali lagi, tolong angka persembahan yang diberikan di bagian belakang diberikan angka 9 untuk kemudian keuangan bisa clear berkaitan dengan dana yang akan dialokasikan khusus untuk pelayanan misi tersebut. Dan saudara, hari Rabu nanti di dalam persekutuan, di dalam kebaktian doa kita, saudara, kita akan masuk di dalam KG@KG. Ya, jadi kita akan termasuk dengan Kongko Gembala Kelapa Gading selama minggu-minggu ini di dalam bulan Oktober ini juga akan berkaitan dengan realitas misi. Saudara, karena itu saudara boleh dapat berinteraksi dan kita boleh berinteraksi bersama di dalam KG@KG pada hari Rabu mendatang. Saudara, dan kita bersyukur dalam minggu barusan yang kita lewatin ini kita juga boleh melakukan satu baptisan darurat kepada Bapak Kasim Eteng. Ya, kita bersyukur Tuhan bekerja luar biasa ketika kami visit ya kepada keluarga juga menyaksikan bagaimana kemudian Pak Kasim boleh meresponi daripada kasih anugerah Tuhan itu, dan dia sendiri yang berkata dia mau untuk kemudian menerima baptisan tersebut. Saudara, itu menjadi satu sukacita. Ketika saya sempat berbicara dengan beliau sebelum kemudian proses baptisan dewasa ini dilakukan, kita juga melihat anugerah Tuhan
anugerah Tuhan bekerja. Biarlah Tuhan memberkati Pak Kasim di dalam seluruh perjalanan iman, dan bersama Bu Gekho dan seluruh keluarga. Mereka juga mengalami anugerah demi anugerah daripada Tuhan. Dan saudara, beberapa activity rutin yang akan dilakukan sepanjang minggu ke depan ini. Sore nanti seperti biasa ada ibadah sekolah minggu. Anak-anak, orang tua tolong bantu ingatkan anak-anak untuk bisa beribadah bersama. Kemudian hari Selasanya akan ada persekutuan Kaleb. Ya, para Kaleb juga boleh dapat join dan akan bersifat di dalam kelompok kecil yang kemudian dilakukan. Dan Komisi Wanita, ya, Komisi Wanita juga mengadakan persekutuan pada hari Jumatnya jam 4 sore dengan tema perasaan tenang dekat Allah. Para ibu-ibu, para wanita boleh dapat join juga bersama. Dan kemudian persekutuan pemuda, ya, mereka memasuki satu seri berkaitan dengan 7 dosa maut. Ini seri yang menarik. Para pemuda boleh dapat belajar bersama-sama, boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, dan kami juga patut menyampaikan kepada seluruh jemaat, ya, dalam 1 minggu terakhir ini ada beberapa keluarga daripada jemaat kita yang juga mengalami kedukaan. Kami mewakili seluruh hamba Tuhan, majelis juga menyampaikan turut berbelasungkawa, dan biarlah hanya penghiburan, hanya cinta Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat yang berduka. Saudara, yang pertama ada Bapak Sulianto. Ini adalah papa dari Saudara Frans Gunawan yang dipanggil Tuhan hari Minggu yang lalu. Lalu kemudian juga ada Ibu Sunce Teresia. Ini adalah mama daripada majelis periode yang lalu, yaitu Bapak Pikarsa yang meninggal di Makassar. Tuhan juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada Pak Pikarsa dan juga kepada Bu Santi dan seluruh keluarga besar. Saudara, dan juga kemudian Pak Mingtek juga dipanggil Tuhan hari Jumat kemarin. Ya, kita juga bersyukur karena sekitar 1 minggu atau 2 minggu lalu kami juga sempat melayani di rumah Pak Mingtek, dan kita juga bersyukur kehadiran hamba-hamba Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi Pak Mingtek. Biarlah Tuhan memberkati Bulani, Sandi dan anak yang lain. Biarlah anugerah cinta Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan. Dan saudara, malam ini juga akan ada kebaktian penghiburan, dan besok nantinya akan dilakukan pelepasan dan kemudian kremasi. Dan saudara, satu hal yang terakhir, saudara, mulai hari ini, ya, saudara, Hello God boleh, saudara, ini aplikasi daripada sinode kita, ini secara resmi saudara boleh download, ya. Kalau beberapa waktu lalu memang kami ada informasikan, tapi ini itu masih dites sana sini, maka per hari ini saudara boleh membroadcast, menginformasikan kepada kenalan jemaat yang lain untuk kemudian mendownload aplikasi ini. Ada satu video yang sudah mereka siapkan, boleh dapat ditampilkan, silakan. Guys, berasa nggak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya, pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, muak mulu kayak pada. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gua. Serba pas-pasan kan? Nah, kalau lu kayak gua, pas baru launching app yang namanya Hello God. Pas lagi marah kayak, sedih kayak, bingung kayak, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling doain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu menjelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your background life. Jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download lagi? Mumpung gratis. Pas apapun, buka Hello God. Doa dan harapan kami adalah aplikasi Hello God yang dirancang dan dikembangkan oleh Sinode GKY menjadi berkat besar bagi keluarga besar GKY, khususnya untuk anak-anak muda di lingkungan GKY, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu untuk pertumbuhan iman. Mari kita mendoakan dan memberikan dukungan pelayanan melalui aplikasi ini. Ya, saudara, kami berharap saudara boleh dapat mendownload
aplikasi daripada Hello God. Yang pasti kalau saudara sudah masuk dan browsing dalam setiap bagian daripada aplikasi ini, maka aplikasi ini nggak pas-pasan, ya. Ada banyak kelimpahan di situ. Pasti saudara bisa dapat kemudian dilengkapi. Dan kita juga berdoa agar pelayanan daripada aplikasi Hello God ini boleh menjadi bagian yang memberkati bukan hanya setiap para pemuda yang ada di lingkungan gereja kita, tapi juga setiap anak Tuhan dimanapun. Karena itu sekali lagi tolong saudara boleh membroadcast daripada aplikasi ini kepada seluruh rekan-rekan yang ada, bahkan yang bukan di GKY juga untuk boleh join bersama menikmati berkat Tuhan ini. Saudara, biarlah Hello God boleh sungguh itu menjadi satu berkat tersendiri bagi melengkapi setiap orang-orang percaya dalam perjalanan iman, khususnya di dalam usia muda mereka. Saudara, demikian hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa sebelum kita kemudian menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, khususnya kami diingatkan akan panggilan dan rencana Tuhan. Tuhan, bukan kebetulan kami ada dalam dunia ini. Bukan kebetulan Tuhan kami kemudian diselamatkan oleh Engkau. Dan bukan kebetulan kalau mulai minggu ini dan setiap bulan di bulan Oktober kami, bukan hanya di GKY Kelapa Gading, tapi juga GKY yang lain, kami kerap kali memikirkan berkaitan dengan panggilan dan rencana Allah bagi dunia. Karena itu hamba sungguh berdoa Tuhan menolong gereja kami. Tuhan menolong panggilan gereja ini. Sehingga seluruh kami boleh memikirkan, boleh kemudian peka terhadap rencana Allah tersebut. Khususnya kami berdoa untuk GKY Bengkulu. Kami memberkati penginjil Henry dan rekan-rekan para pengurus yang ada di sana. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Dan Tuhan berikan kebangunan rohani, Dan kami sungguh merindukan Tuhan. Biarlah ketika kerinduan akan tempat ibadah itu kemudian boleh tergenapi dan Tuhan yang boleh semakin ditinggikan. Dan Tuhan, persis hari ini kami juga bersyukur ketika aplikasi daripada Hello God kemudian boleh di-launching secara resmi. Dan kami sungguh berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memberkati aplikasi ini sehingga boleh mendampingi setiap jemaat-jemaat, khususnya mereka yang dalam usia muda di dalam perjalanan iman mereka. Sehingga apapun Tuhan yang mereka alami, mereka tahu Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai bersama dengan kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan, berkati. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam semua pergumulan apapun, mereka tetap melihat Engkau ada, Engkau hidup dan Engkau bersama dengan kami. Berkatilah Tuhan perjalanan sinode gereja kami. Berkatilah perjalanan gereja kami. Berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan sepanjang bulan ini menjadi minggu-minggu di mana kami diingatkan akan panggilan Engkau. Berkatilah Tuhan, berkati. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Dan segala puji kemuliaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ketahuilah kasih daripada Allah Tritunggal, berkat daripada Allah selalu menyertai engkau. Karena itu pandanglah kepada Dia dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan, perlindungan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat bisa duduk kembali, doa teduh dan Tuhan memberkati setiap saudara. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada semua manusia. Kita dengar seruan Makedonia, kirimlah terangmu. Mari kita mempersembahkan diri, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada semua manusia. Berdoa agar anugerahnya melimpah, kirimlah terangmu. Agar kita jadi serupa Kristus, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada seluruh dunia. Kirimlah terang Injil Tuhan pada semua manusia. Jangan kita jemu berbuat baik, kirimlah terangmu. Karena